Jadi kenaikan gaji PNS ini, karena PNS ini kan dia masuk ke kelompok yang dia bukan kelompok miskin kan, dia bukan top 10% Indonesia yang masuk ke dalam kelompok miskin yang pengeluarannya 1,6 dolar per hari, tapi dia juga tidak banyak mendapatkan bantuan sosial kalau terjadi kenaikan harga. Nah, jadi ketika dia naik gaji PNS ini, dia akan memberikan multiplier effect yang besar terhadap middle income class lain ya. Dia kan langsung belanja, PNS ini kan langsung belanja karena dia tidak ada masalah income smoothing kan, tidak ada masalah permanent income hypothesis, dia tidak ada masalah gangguan terhadap income dia di ke depan gitu ya. Jadi dia akan langsung belanja ketika terjadi kenaikan gaji. Nah, begitu dia naikin gaji, maka multiplier effect-nya kemungkinan akan jauh lebih besar bahkan dalam jangka pendek ya, dibandingkan belanja infrastruktur. Jadi kalau belanja infrastruktur itu kan multiplier effect-nya mungkin baru dirasakan 10-20 tahun ke depan ketika infrastrukturnya jadi dan dia baru menurunkan ongkos transport misalkan. Tapi gaji PNS ini multiplier effect-nya besar. Jadi menurut saya sektor consumer staples dan sektor retail yang bottom 40%, yang segmennya untuk kelas menengah bawah itu akan diuntungkan dengan kenaikan gaji PNS ini. Nah juga kalau kita lihat gaji PNS ini yang mengoffset tidak naiknya belanja sosial. Belanja sosial ini flat ya kalau kita lihat di 500 triliun. Dan karena kenaikan Pertamax dan juga kenaikan beras ini, maka kemungkinan besar belanja sosial ini hanya bisa mengcover bottom 10% atau 10% orang termiskin di Indonesia yang jumlahnya 27 juta gitu ya untuk 500 triliun ini. Nah, gaji PNS ini dia bisa memberikan stimulus bagi yang di atas 27 juta orang tadi yang dikategorikan miskin. Dan ini bisa memberikan stimulus. Jadi dengan kenaikan gaji PNS ini dan kemungkinan pemangkasan tingkat suku bunga di 2024, saya melihat ada kemungkinan ini akan bisa membantu daya beli yang bottom 40% yang 100 juta orang tadi. Kalau yang top 10% itu dia daya belinya sangat tinggi, yang sekitar 54 juta orang terkaya di Indonesia itu daya belinya masih sangat tinggi karena kenaikan harga komoditas, karena kenaikan CPO batu bara dan juga ada smelter gitu ya. Itu kemungkinan besar tidak akan dampaknya terlalu besar terhadap daya beli dia di 2024 gitu ya. Nah, jadi saya melihat consumer staples ini akan menjadi sangat bagus ya. Dan juga sektor perbankan, kalau kita lihat ya, sektor perbankan ini itu akan sangat bagus di 2024. Kenapa? Kalau kita lihat datanya ya, pertumbuhan kredit perbankan itu melambat dibandingkan 2022. Di 2022 itu pertumbuhan kredit perbankan itu sampai Desember itu sekitar 11-12% di Desember 2022. Nah, sekarang itu tinggal 9%. Kenapa pertumbuhan kredit perbankan itu melambat? Wajar. Kenapa? Karena kebanyakan pengusaha terutama yang ada di sektor manufacture itu dia wait and see terhadap siapa yang akan jadi pemenang pemilu di Indonesia. Karena kan uncertainty-nya sangat tinggi. Ada yang tadi menginginkan perubahan, ada yang menginginkan keberlanjutan, ada yang menginginkan macam-macam gitu ya. Sehingga pengusaha itu akhirnya wait and see. Itu yang menjelaskan kenapa pertumbuhan kredit perbankan itu melambat di 2023 ini. Nah, kemungkinan besar tahun 2024 karena uncertainty-nya sudah berakhir, maka pertumbuhan kredit itu akan sangat tinggi di 2024. Apalagi tadi kalau kita bicara ada kemungkinan pemangkasan tingkat suku bunga. Kalau terjadi pemangkasan tingkat suku bunga di 2024, maka sektor perbankan ini akan menjadi sektor yang sangat menarik gitu ya. Terutama juga industri keuangan syariah ya. Kita lihat tren industri keuangan syariah itu tumbuh hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan perbankan konvensional gitu ya, karena kan ada merger bank besar sehingga sekarang asetnya itu besar juga industri keuangan syariah. Nah itu jadi kalau kita bicara bank ada dua kelompok konvensional dan perbankan syariah. Nah ini pertumbuhan kredit perbankan syariah ini kemungkinan besar juga akan sangat tinggi di 2024 karena ini yang mulai bisa economies of scale ya, bisa mulai sejajar dengan bank-bank konvensional dari sisi harga. Nah, kalau misalkan likuiditas membaik di 2024, tadi karena ada kemungkinan pemotongan tingkat suku bunga, baik di global maupun di domestik, maka likuiditas akan membaik di 2024. Nah, kalau likuiditas membaik di 2024, maka pertumbuhan kredit perbankan kita harapkan bisa tumbuh lebih tinggi dari 9% di 2023. Kami dari Sukor Sekuritas prediksi pertumbuhan kredit perbankan itu sekitar 9%, dan di 2024 itu kemungkinan naik bisa 11-12%.
Dan kalau misalkan konvensionalnya 11-12%, syariahnya bisa lebih tinggi lagi dari 11-12%, dan bisa ke sekitar 20% di 2024. Nah ini dia akan mendorong pertumbuhan investasi maupun pertumbuhan konsumsi. Nah, pertumbuhan kredit ini bisa datang dari konsumsi tadi karena kenaikan gaji PNS ya, yang sebesar 8% tadi, plus juga pemotongan tingkat suku bunga, dan juga ditambah belanja capex swasta karena mereka sudah certain siapa yang pemenang dari pemilu ini, sehingga pertumbuhan kredit perbankan ini bisa tumbuh. Jadi sektor consumer akan diuntungkan karena story kenaikan gaji PNS tadi, dan juga anggaran sosial yang 500 triliun masih dipertahankan pemerintah, plus dari sektor perbankan ada kemungkinan pemangkasan tingkat suku bunga dan juga pertumbuhan kredit yang lebih bagus. Ditambah lagi kemungkinan pemotongan tingkat suku bunga ini akan menjadi katalis yang sangat positif bagi sektor properti di Indonesia ya, yang sudah lama kita lihat agak flat gitu ya. Kemungkinan besar ini akan bisa naik juga di 2024 karena adanya sentimen pemotongan tingkat suku bunga di 2024 gitu ya. Nah, jadi 3 sektor ini yang menurut kami sih sangat menarik ya untuk tahun pemilu di 2024. Nah, kenapa kami sangat yakin likuiditas perbankan itu akan tumbuh tinggi? Selain karena pemotongan tingkat suku bunga ya, dampak dari pemotongan tingkat suku bunga ini luas. Kenapa luas? Nah, ini kita bisa lihat datanya. Bank itu sekarang memiliki 1.700 triliun surat utang negara dari 500 triliun sebelum COVID. Naiknya hampir 3 kali lipat. Nah, ini ketika yield sekarang naik, bank ini tidak bisa melepas sun ini untuk dijadikan kredit karena harganya turun. Ketika dia beli harganya misalkan 104, sekarang harganya di level 99. Nah, begitu tingkat suku bunga turun misalkan tahun depan, begitu ya, maka kemungkinan besar mereka bisa merilis sun ini dan mereka bisa convert menjadi kredit. Nah, kalau mereka bisa convert menjadi kredit, maka ini ada tambahan likuiditas bagi bank. Jadi yang tadi saya bilang, makanya tadi kinerja indeks harga saham gabungan kita itu akan sangat ditentukan oleh 2 faktor. Faktor global, ya, dari sisi perlambatan ekonomi dan pemotongan tingkat suku bunga, geopolitik, dan faktor siapa yang memenangkan pemilu. Kalau yang memenangkan pemilu adalah orang yang dianggap tidak terlalu memberikan uncertainty terhadap perekonomian Indonesia dari sisi kebijakan yang akan diambil, maka orang sudah akan sangat confidence untuk spending. Dan dari sisi likuiditas, dari sisi supply likuiditas untuk mensupport spending tadi, itu juga sangat besar. Masih ada sekitar 1.700 triliun lagi bank bisa memberikan lending ya. Kalau bank merilis 400 triliun aja atau 700 triliun dari 1.700 ini ke kredit, maka pertumbuhan kredit bisa 20%. Bayangkan kalau pertumbuhan kredit Indonesia bisa tumbuh sekitar 20% tahun depan di 2024, itu akan sangat luar biasa bagi kinerja EPS growth, indeks harga saham gabungan kita ya. Kontribusi sektor perbankan itu sangat besar. Dan dia akan menstimulus sektor manufacturing, consumer, properti, otomotif gitu ya. Nah, ini akan jadi stimulus positif bagi ekonomi Indonesia. Nah, kalau kita lihat ada satu faktor lagi, yang ini mungkin faktor yang belum dilihat oleh banyak masyarakat. Ketika tahun depan, tahun pemilu di 2024, ada kemungkinan ekonomi Indonesia ini akan naik rating. Indonesia ini bisa jadi naik rating peringkat dari triple B sekarang, itu bisa jadi triple B+. Salah satu faktor yang membuat lembaga rating itu akan menaikkan rating suatu negara adalah political certainty. Jadi kalau misalkan pemilu di 2024 ini berjalan lancar sampai dengan first half 2024, maka ini akan jadi positif ya, akan menjadi poin positif dari lembaga rating untuk menaikkan rating peringkat Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari sisi per kapita, negara-negara triple B+ yang ratingnya di atas Indonesia ini ada Thailand, ada Botswana ya. Nah, ini kinerja makroekonominya itu lebih baik Indonesia dari sisi government spending, defisit, dari sisi current account, dari sisi inflasi, dari sisi kebijakan moneter, tingkat suku bunga. Botswana contohnya itu lebih bagus Indonesia. Nah, kalau misalkan politik Indonesia itu stable di 2024, artinya pemilu berjalan sangat lancar, maka bisa jadi di bulan September lembaga pemeringkat seperti Fitch atau S&P itu bisa jadi menaikkan rating kita ke triple B+. Nah, kalau rating kita ke triple B+, ini akan semakin menambah katalis positif bagi stock market kita.
Kita tahu waktu 2016 kalau nggak salah ketika stock market kita itu rating kita dinaikin ke investment grade, itu stock market kita rally luar biasa. Nah apalagi kalau misalkan lembaga seperti Fitch menaikkan rating kita ke triple B plus di bulan September katakanlah, karena pemilu kita berjalan dengan sangat lancar. Maka yang terjadi adalah indeks harga saham gabungan kita bisa rally di 2024. Nah, jadi kalau yang saya lihat, peluang Indonesia naik rating ke triple B plus sangat besar. Kenapa? Karena dari sisi per kapita, kalau pertumbuhan ekonomi kita, katakanlah let's say 5% aja, di 2024, rupiah kita bisa kembali ke 15.000, maka per kapita kita itu akan sekitar $5.800. Dan ini akan mendekati level Botswana ataupun Thailand. Nah, kalau per kapita kita 5.800, politik kita stable, current account kita surplus, government deficit kita kembali ke level 3% seperti 2023, maka yang terjadi apa? Yang terjadi rating kita akan naik. Kalau rating kita naik, ini akan rally lagi indeks harga saham gabungan kita. Jadi, katalis positif akan sangat banyak di 2024 gitu ya. Tapi balik lagi sangat ditentukan oleh tensi geopolitik dan juga bagaimana seberapa dalam kalau misalkan terjadi hard landing di Amerika. Tapi so far yang saya lihat dari berkaca dari pemilu-pemilu sebelumnya, siapapun yang akan menang dari pasangan calon ini, kemungkinan partai pengusungnya akan masuk ke partai pemenang pemilu. Misalkan Pak Prabowo menang, ada kemungkinan sangat besar Pak Ganjar, partainya PDIP akan masuk ke koalisi Pak Prabowo. Atau kalau Pak Prabowo kalah, maka partai pengusung Pak Prabowo bisa sangat besar itu masuk ke koalisi pemenang pemilu Pak Ganjar, ke PDIP dan juga ke P3 gitu ya, itu akan masuk. Jadi secara politik Indonesia ini sangat cair ya. Politik Indonesia ini sangat cair. Jadi siapapun yang menang di antara ketiga ini kemungkinan besar partai pengusung pemilunya kemungkinan bisa jadi merge lagi ke pemenang pemilu, sehingga yang terjadi politik Indonesia itu dilihat akan sangat stabil. Jadi memang sangat penting politik di Indonesia ini, pemilu Indonesia ini kalau benar-benar smooth sekali pemilu Indonesia tahun 2024, rating kita akan naik, otomatis itu akan memberikan inflow yang luar biasa besar ke bond market dan juga ke pasar saham, karena artinya Indonesia akan di overweight oleh banyak lembaga investasi asing karena ratingnya sudah triple B plus, per kapitanya sudah di atas 5.000, rupiahnya menguat karena trade surplus terus berlangsung gitu ya, dan ada kemungkinan pemotongan tingkat suku bunga dari sisi global maupun dari sisi domestik. Jadi semua katalis positif ini ngumpul di 2024 kalau situasi yang terjadi. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan Pak Anies yang menang, tadi saya bilang tadi, kemungkinan orang akan lihat apa yang akan dilakukan, uncertainty-nya ada, tapi balik lagi karena politik Indonesia cair, maka bisa jadi pemenang dari yang kalah dari Pak Prabowo atau Pak Ganjar ini bisa jadi join lagi masuk ke dalam pemerintahannya Pak Anies misalkan, kalau Pak Anies yang menang. Jadi balik lagi saya melihat uncertainty terhadap ekonomi Indonesia itu cukup kecil ya di 2024, apalagi dari postur anggaran tidak banyak anggaran yang berubah ya. Anggaran perlindungan sosial tidak berubah flat, anggaran infrastruktur juga tidak banyak berubah. Malah yang berubah yang positif yang saya lihat, anggaran gaji PNS ya. Ini akan menstimulus daya beli kelompok masyarakat yang memang tertekan sangat dalam akibat kenaikan harga di 2023 kemarin. Di 2022 dan 2023 kemarin gitu. Itu yang bisa saya sampaikan cerita. Jadi saya melihat bahwa dari tim kami Sekuritas juga kita melihat sektor yang bagus itu ada consumer staples, terus juga kemungkinan bank, dan juga sektor properti itu juga masih akan sangat menarik ya, tiga sektor itu, karena tadi dari serangkaian view yang kami lihat ya. Kami cukup yakin ya hasil proyeksi kami bahwa yang terjadi malah pemotongan tingkat suku bunga di 2024, yield akan terus drop, rupiah akan cenderung menguat, pertumbuhan ekonomi akan cenderung stable atau cenderung sedikit menguat di 2024 karena ada stimulus ya. Nah ini akan menguntungkan tiga sektor tadi, sektor properti, sektor perbankan, maupun sektor consumer staples. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan cerita. Kalau ada pertanyaan, diskusi, sangat senang rasanya.
Oke, makasih banyak Mike. Seperti biasa, Pak Mike ini sangat detail dari makro internasional sampai dalam negeri. Terus kita masuk ke politik ya, yang dimana di sana akan menjadi katalis yang sangat menarik di 2024. Thank you banget Pak untuk sharing-sharingnya, very very insightful. Memang ini udah banyak banget pertanyaan dari teman-teman. Coba ya kita baca satu-satu. Oh ya, tadi yang di YouTube juga udah banyak nih Pak yang nanya. Mungkin aku coba bahas dulu yang di YouTube. Tadi ada yang nanya, oil apa ada kemungkinan balik ke 100 gak kalau menurut Bapak dengan kondisi yang kayak sekarang? Yang kemarin kan lebih banyak condongnya karena kenaikan harga oil disupport oleh pemotongan supply ya Pak ya, bukan dari kenaikan demand. Kira-kira Pak Mike punya view nggak kalau oil itu masih maintain akan di atas atau akan normalize ke balik lagi, Pak? Ya, jadi oil ini sebenarnya memang artificial harganya. Harganya palsu. Kenapa? Karena kalau kita lihat inventory Amerika itu turun terus. Karena waktu Rusia mengattack Ukraina itu, Amerika sangat menjaga harga minyak nggak lewat dari $120 gitu ya. Dia mengeluarkan inventory besar sekali. Nah, begitu dia mau replace inventory-nya di third quarter 2023 ini, Rusia dan Saudi Arabia memotong produksi. Nah, ini yang membuat harga naik. Tapi harga itu drop lagi. Harga itu drop lagi, kenapa? Karena demand-nya sudah terlalu rusak. Menurut saya, demand ekonomi global sudah terlalu rusak. Karena kenaikan yield obligasi yang luar biasa di Amerika, plus perlambatan ekonomi global. Ya, dari Eropa, resesi masih belum, Jerman masih belum keluar dari resesi gitu ya. China juga ekonominya belum pulih. Jadi dari sisi demand, walaupun supply-nya dipotong terus, tapi dari sisi demand-nya melemah, ini harga minyak dunia kemungkinan akan flat di level 85 sampai $90 sampai first quarter 2024 ya. Apalagi kalau terjadi financial crisis, karena yield US Treasury yang naik sudah sangat tinggi sekali ya, karena tadi supply yang tambah, tidak ada pembeli, dan ada kemungkinan bank-bank yang bermasalah seperti bulan Maret ini akan punya masalah lagi. Belum ada, mungkin ada krisis dana pensiun di Amerika atau asuransi karena market loss yang sangat besar di obligasi. Maka bisa jadi harga minyak dunia cenderungnya malah turun menurut saya. Karena demand gitu ya, demand. Jadi kita ngelihat harga jangan cuma dari sisi supply, tapi dari demand juga. Kalau harganya tinggi tapi demandnya nggak ada, kan otomatis harga-harga barang drop juga gitu kan. Iya.